Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, mengizinkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon berkatilah kami agar kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menyaksikan Engkau dimanapun kami berada. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami telah siap mendengar Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Kakak menyapa kita sekali lagi, Shalom. Ya, adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah memberitakan Injil ke semua orang. Sekali lagi, apa adik-adik? Memberitakan Injil ke semua orang. Adik-adik, tema ini sering diistilahkan dengan amanat agung. Adik-adik pasti sering mendengar kata amanat. Ya, ketika adik-adik mengikuti upacara bendera, sering disebut amanat pembina upacara. Nah, apa sih amanat itu? Amanat itu adalah penyampaian pesan, perintah atau nasihat-nasihat kepada murid-murid, siswa-siswi yang mengikuti upacara itu. Kemudian kita mendengar lagi kata amanat ketika kita ada dalam rumah, orang tua kita, papa mama sering memberikan kita amanat, yaitu pesan-pesan, nasihat, perintah-perintah yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, demikian juga dengan amanat agung adik-adik. Amanat agung adalah perintah Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya pada waktu itu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik, Tuhan Yesus memberi perintah kepada para murid. Nah, adik-adik, kenapa sampai disebut amanat agung? Karena yang memberikan perintah itu bukan manusia biasa, bukan seperti Bapak Ibu guru atau orang tua kita, tetapi Yesus sendiri yang memberikan perintah kepada para murid. Makanya itu perintahnya diistilahkan dengan amanat agung. Adik-adik tentu bertanya, apa sih isi dari perintah itu? Apa sih pesan yang terkandung di dalamnya? Nah, adik-adik, ada dua pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang harus dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Yang pertama adalah para murid harus pergi memberitakan Injil ke semua orang. Nah, adik-adik,
mereka disuruh oleh Tuhan Yesus supaya mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja yang mereka temui. Adik-adik, itulah disebut pemberitaan Injil. Nah, adik-adik, Injil itu apa sih? Nah, Injil itu adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Injil itu adalah berita sukacita. Kenapa sukacita? Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus telah bangkit kembali, sehingga dengan kebangkitannya, ketika kita percaya kepadanya, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, itulah berita sukacita. Itu yang harus disampaikan oleh para murid kepada semua orang. Supaya apa? Supaya banyak orang yang mendengar, banyak orang yang percaya, dan akhirnya diselamatkan. Nah, adik-adik, bukan hanya pada para murid loh. Tugas itu, pesan itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kepada adik-adik juga, kepada papa mama, kepada semua orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai tugas untuk pergi memberitakan Injil. Loh, bagaimana itu ya Kak? Kami kan masih kecil, kami masih TK, kami masih SD. Bagaimana kami pergi memberitakan Injil? Ya, biasanya kan yang berkhotbah itu, yang memberitakan Injil itu hanya orang yang sudah besar, yang sudah bersekolah, seperti Bapak Ibu pendeta, seperti kakak-kakak sekolah minggu. Wah, bagaimana juga kami anak-anak ini? Apa yang bisa kami beritakan? Nah, adik-adik jangan khawatir. Adik-adik sangat bisa memberitakan Injil. Nah, caranya adalah melalui sikap dan perbuatan adik-adik setiap hari. Ketika adik-adik datang ke sekolah minggu, adik-adik bernyanyi memuji Tuhan, di situ adik-adik telah memberitakan Injil melalui pujian, nyanyian yang adik-adik nyanyikan. Kemudian di mana lagi adik-adik? Ketika adik-adik berada di rumah, adik-adik menjadi anak yang taat, anak-anak yang rajin, yang mau belajar, yang mau melakukan apa yang dikatakan orang tua, maka di situ kita telah memberitakan Injil. Mudah bukan? Wah, mudah. Pasti bisa dilakukan oleh adik-adik. Adik-adik tidak perlu naik ke mimbar, ya, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana melalui sikap dan tingkah laku kita setiap hari. Nah, tugas yang kedua adik-adik dalam amanat agung itu adalah mengajar, ya. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Waduh, ini lebih berat lagi ya Kak. Kalau tadi hanya memberitakan, sekarang mengajar. Wah, apakah kita harus membawa papan tulis? Apakah kita harus membawa spidol kemana-mana? Nah, adik-adik bukan seperti itu, ya. Biarlah itu tugas dari Bapak dan Ibu guru, kakak-kakak sekolah minggu. Tapi adik-adik bisa juga mengajar melalui perkataan kita, melalui sikap kita. Ketika kita melihat teman-teman kita yang nakal, yang bandel, kita bisa menegur mereka. Kalau ada teman kita yang mengambil pulpen yang bukan miliknya, kita bisa menegur dia. Itu tidak baik. Kalau kita mau mendapatkan pulpen dari seseorang, jangan langsung kita ambil saja, tapi kita harus permisi, kita harus meminta izin. Nah, di situ adik-adik telah mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, ketika kita melakukan ini mungkin berat bagi kita. Kenapa? Karena kita masih kecil, kita malu, kita takut, kita ragu-ragu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita adik-adik supaya kita jangan takut. Kita harus berani bersaksi melalui pujian, berani bersaksi melalui perkataan, berani bersaksi melalui sikap kita.
Karena apa? Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia katakan di ayat 20, aku akan menyertai engkau sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, luar biasa janji itu kan adik-adik. Makanya adik-adik jangan takut. Nanti ada orang yang mengejek. Wah, saya tidak mau nanti saya diejek, saya minder, saya malu. Teman-teman akan membuli saya. Jangan takut adik-adik. Karena apa? Semua yang baik yang kita lakukan, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Sehingga di situ kita telah menjadi saksi Kristus. Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seperti pada para murid waktu itu adik-adik, ya, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya itu dimampukan untuk memberitakan Injil, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak cemas lagi, tidak khawatir, karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai mereka. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik semangat untuk memberitakan Injil. Amin. Amin. Adik-adik, yang menjadi ayat hafalan bagi kita terambil dari Matius pasal 28 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kami sebuah perintah agar kami pergi memberitakan Injil ke semua orang. Meskipun kami masih kecil, kami masih muda, tapi kami percaya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kami mampu untuk memberitakan Injil melalui sikap, melalui tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memampukan kami menjadi saksi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.